Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak di pagi ini sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah SWT. Anak-anak, di hari ini kita akan belajar tema 5D, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak berdoa di rumahnya supaya ilmu yang kita dapatkan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Silakan anak-anak berdoa dulu. Ya, anak-anak semua sudah berdoa. Anak-anak bukalah buku pada pembelajaran sub 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran sub 1 dan 2 kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Nah, gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia anak-anak ada beberapa bagian, seperti adanya hipertensi dan hipotensi. Apa yang dikatakan hipertensi anak-anak? Adalah tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini terutama adalah faktor usia lanjut. Nah, kemudian keturunan, bisa juga gaya hidup tidak sehat. Maksud gaya hidup tidak sehat, banyak makan makanan yang banyak mengandung lemak anak-anak. Kemudian tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, hipotensi ini adalah faktornya usia juga anak-anak. Kemudian dalam pengobatan, kondisi cuaca. Nah, cara mengendalikan tekanan darah rendah ini dengan cara bagaimana anak-anak kita? Dengan makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin. Yang kedua adalah penyakit anemia. Nah, anak-anak, penyakit anemia ini tidak mengenal usia. Kenapa ibu tidak mengenal usia? Karena penyakit anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah atau zat besi, atau disebut juga hemoglobin. Sama nak. Ciri-cirinya tubuh kita cepat lelah, wajah pucat, sakit kepala. Nah, ini anak-anak juga bisa mengalaminya. Mungkin anak-anak yang kekurangan makan, yang banyaknya makan yang berbahan kimia, itu berbahaya anak-anak, karena makanan-makanan itu tidak mengandung vitamin. Jadi bagi anak-anak, cobalah dalam kehidupan kita sehari-hari makanan-makanan yang mengandung gizi, sayur, buah. Nah, anemia ini semuanya bisa kita kena anak-anak, bukannya hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak semuanya bisa juga. Nah, ketiga adalah stroke. Stroke ini adalah penyakit disebabkan tersebabnya pembuluh darah ke otak, kurangnya nutrisi dan O2 atau oksigen. Nah, stroke ini anak-anak, bagaimana cara kita mengendalikan supaya stroke tidak terjadi? Biasa ini kebanyakan terjadi pada usia lanjut. Nah, pada stroke ini tekanan darahnya sama masuk ke dalam hipertensi. Nah, stroke ini akibat dari adanya darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah bisa disebabkan masuknya stroke. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dengan makanan bergizi, rajin berolahraga, supaya tubuh kita tetap sehat. Kemudian penyakit yang keempat adalah leukemia. Ini nah anak-anak, leukemia ini adalah penyakit disebabkan kelebihan sel darah putih. Maksudnya, kelebihan sel darah putih ini, banyaknya sel darah putih. Batas sel darah putih kita itu tidak hanya 10 sampai 13 ribu. Nah, namun kalau kita sudah melebihi di batas ambang itu, terjadilah leukemia. Ini nama lainnya adalah kanker darah. Penyebabnya anak-anak, kelebihan sel darah putih. Jadi sel darah putih akan memakan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, hemoglobin ini dimakannya, inilah penyakit kanker darah. Penyebab yang sebenarnya anak-anak, makanan-makanan yang kita makan sehari-hari sangat berbahaya. Seperti minum-minuman, pop mie, atau yang makan-makanan yang sangat berbahaya, minuman teh gelas, itu sangat berbahaya karena banyak pemanis-pemanis buatan yang dilakukan. Lebih baik kita minum air putih untuk menjaga penyakit ini anak-anak. Kemudian 5 dan 6 ini adalah penyakit keturunan. Keturunan maksudnya hemofilia. Hemofilia ini adalah suatu penyakit keturunan yang darahnya suka membeku karena tidak adanya benang-benang fibrin dalam tubuhnya. Maksudnya, apabila terjadi luka di dalam tubuh kita, kita sulit untuk membekukan darahnya anak-anak. Misal kita terluka pada saat jatuh, darah kita selalu mengalir di tempat luka itu. Nah, bagaimana cara mengatasi? Kita hanya untuk dirawat di rumah sakit untuk adanya transfusi. Jadi hemofilia penyakit keturunan. Ingatkan, terjadi luka, darah kita suka membeku. Kemudian yang keenam, thalassemia. Nah, kelainan pada darah yang tidak
dapat memproduksi hemoglobin. Hemoglobin itu atau disebut dengan Hb. Nah, hemoglobin memproduksinya sangat lambat. Pembentukannya dengan cara mengatur pembentukan sel darah merah untuk mengikat O2 dan membawa ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita makan makanan yang bergizi dan yang mengandung zat besi, seperti daging-dagingan, sayur, bayam, dan buah-buah. Nah, dari gangguan kesehatan pada peredaran darah, kita sebaiknya rajin berolahraga. Nah, berolahraga anak-anak, walaupun kita dalam keadaan tidak sekolah, kita belajar melalui daring, tetap kita berolahraga. Walaupun hanya 10 atau 15 menit, paling lama 1 jam. Nah, namun dengan rajin berolahraga, ada juga dengan olahraga dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan tarian, anak. Tari itu termasuk kita berolahraga. Nah, olahraganya adalah dengan tarian ini bisa, anak-anak. Nah, ibu hanya mengulang. Dengan menggunakan tarian kita menggunakan properti tari. Apa yang dimaksud dengan properti tari, anak-anak? Adalah semua alat yang digunakan sebagai pelengkap sebuah tarian. Seperti tari di Sumatera Selatan apa, anak-anak? Tari Palembang. Mungkin anak-anak Sumatera tari tangan menggunakan properti apa? Pelengkap seluruhnya. Nah, tujuan properti tari adalah untuk menambah nilai keindahan tarian. Kemudian sebagai media penyampaian pesan. Nah, anak-anak, bagi anak-anak yang belum mengerti, silakan bertanya nanti. Ibu tutup dengan naslu minallah wa fatul qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.